Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Adi Story. Hari ini aku akan menceritakan kasus penemuan tubuh seorang wanita yang ditemukan di sebuah ruko kosong yang berlokasi di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Penemuan ini membuat gembar sosial media. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dengan kita berkenalan dengan seorang wanita cantik yang bernama Fitria Wulandari, yang biasa dipanggil Ulan, berusia 22 tahun. Ulan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan ibu dan bapak Iwan Irawan. Ulan merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga, lantaran ketiga adiknya adalah laki-laki dan masih duduk di bangku sekolah. Ulan bersama keluarganya tinggal di Kampung Batu Tapak, RT 6 RW 3, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada saat ini Ulan bekerja sebagai seorang karyawan untuk membantu perekonomian keluarga dan membiayai sekolah ketiga adiknya. Diketahui Ulan merupakan lulusan sekolah SMA Taruna Terpadu 1. Kepribadiannya pun dikenal oleh orang-orang sekitaran sebagai seorang wanita yang baik, supel, dan mudah bergaul. Ulan telah memiliki pacar yang bernama Rahmat Agil yang biasa dipanggil Alung, berusia 24 tahun. Alung bekerja sebagai tukang parkir di Hotel Braja Mustika, Kota Bogor. Ulan dan Alung telah berpacaran sejak bulan Januari 2023. Selama mereka berpacaran, hubungan Ulan dan Alung terlihat sangat romantis dan jarang terlihat keributan di hubungan asmara mereka. Justru mereka sering mengunggah kebersamaannya di sosial media, bahkan akun TikTok milik dari Ulan. Hari demi hari kisah asmara mereka pun terus berjalan hingga suatu ketika pada hari Kamis tanggal 31 November 2023, Ulan bersama dengan Alung dan teman-temannya sedang ngopi di sebuah kafe yang berlokasi di kawasan Malabar, Kota Bogor. Namun saat mereka sedang berkumpul di sana, terjadi suasana yang kurang menyenangkan dikarenakan Ulan dan Alung sedang ada masalah mengenai hubungan mereka. Beberapa saat kemudian Alung pun berpamitan untuk mengantarkan Ulan pulang ke rumahnya, dan tidak lama kemudian teman-temannya yang lain pun ikut bubar menuju rumah masing-masing. Pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekitar pada jam 07.30, Ibu Ulan menghubungi salah satu teman dari anaknya yang bernama Tiara melalui pesan WhatsApp. Sang ibu menanyakan tentang keberadaan dari anaknya, lantaran sejak malam Ulan belum pulang ke rumah. Tiara pun merasa heran karena dia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Ulan. Sang ibu sangat merasa khawatir, mencoba menghubungi teman-teman yang lain, namun mereka semua tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Ulan. Hingga pada sore hari pada jam 17.00, Alung menghubungi Tiara. Ternyata Alung juga menanyakan di mana keberadaan dari kekasihnya itu, lantaran sejak pagi tidak ada kabar. Padahal semalam mereka baru saja pergi bersama dan sudah mengantarkannya pulang hingga ke depan rumah Ulan. Memasuki pada keesokan paginya, Sabtu tanggal 2 Desember 2023, Alung memberikan kabar pada Tiara jika semalam dirinya rela kedinginan mencari sang kekasih ke rumah teman-temannya yang dia kenal. Bahkan ketika di tengah perjalanan, Alung pun sempat mengalami pingsan. Setelah tersadar, Alung kembali mencari, namun hasilnya nihil. Alung tidak bisa melanjutkan pencarian karena dirinya harus bekerja. Dan pada siang harinya, Bapak Iwan mendatangi tempat kerja dari Alung untuk menemaninya sambil menunggu kabar dari Ulan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Alung yang sedang makan siang mendapatkan pesan dari Ulan melalui Instagram. Di dalam pesan tersebut, Ulan mengatakan jika pada saat ini dirinya tidak berani pulang lantaran sedang ada masalah di rumahnya. Ulan meminta tolong kepada Alung untuk menjemputnya pada jam 9 malam di rumah temannya yang berada di daerah Cilebut. Dari sanalah Alung langsung memberitahu kepada Bapak Iwan, dan mereka pun merasa lega telah mendapatkan kabar dari Ulan. Setelah hampir seharian menemani Alung menjaga parkiran, akhirnya Bapak Iwan pun bergegas pulang ke rumah untuk beristirahat.
Sekitar pada jam 20.30, Alung menelepon Bapak Iwan, meminta untuk datang kembali ke tempat mereka bertemu sebelumnya, karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Lalu Bapak Iwan pun bergegas datang menemui Alung. Setelah mereka bertemu di parkiran, tiba-tiba Alung menangis dan meminta maaf kepada Bapak Iwan, menjelaskan jika saat ini Ulan berada di sebuah ruko kosong, dan sebenarnya sejak 2 hari yang lalu Ulan terjatuh dari atas motor hingga tidak sadarkan diri saat berjalan menuju rumah karena terlibat keributan dengan Alung. Melihat kondisinya yang sangat parah, bukannya dibawa ke rumah sakit, justru Ulan malah ditinggal sendiri di sebuah ruko kosong yang berlokasi di Jalan Dr. Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Mendengar penjelasan dari Alung, Bapak Iwan pun tampak kesal dengannya, dan mereka pun bergegas menuju tempat Ulan disembunyikan. Setibanya di sana, mereka melihat Ulan di atas meja lantai 2 ruko dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa, dan wajah Ulan terlihat sejumlah luka memar di bagian hidung dan pipi yang sangat parah. Bapak Iwan pun langsung menangis dan memeluk erat tubuh sang anak yang sudah terbujur kaku. Setelah penemuan ini, Bapak Iwan yang merasa curiga dengan luka-luka yang ditemukan pada tubuh dari Ulan pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sementara tubuh Ulan pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dari pelaporan itu, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2023, pihak kepolisian mengamankan Alung di rumahnya. Alung diamankan di Polsek Bogor Barat karena dianggap sebagai terduga pelaku atas kematian dari Ulan. Setelah dilakukan interogasi lebih dalam, akhirnya Alung mengakui perbuatannya jika sebenarnya Ulan ini tidak jatuh dari motor, melainkan dianiaya oleh dirinya hingga kehilangan nyawa. Sebelum terjadinya penganiayaan, mereka pun sempat melakukan perzinahan terlebih dahulu. Alung mengaku sengaja merekayasa kejadian ini agar tidak dicurigai oleh pihak keluarga. Motif dari kejahatan ini adalah korban tidak mau putus dari pelaku. Pelaku Alung mengaku jika kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 31 November 2023. Sepulang mereka ngopi di kafe, mereka pun mampir ke sebuah hotel Red Door Pondok Nirmala, Kedung Badak, Kota Bogor. Setibanya di sana mereka melakukan perzinahan. Dan setelah selesai melakukan hal tersebut, beberapa saat kemudian Alung mengatakan kepada Ulan jika dirinya ingin mengakhiri hubungannya dengan Ulan. Ulan yang merasa tidak terima jika hubungan asmaranya harus berakhir, lalu menentang keinginan dari kekasihnya, sehingga terjadilah keributan di dalam kamar, dan perdebatan itu pun tidak bisa dihindari dan tidak menemukan adanya solusi yang baik, justru menambah suasana semakin memanas. Sontak saja emosi Alung pun memuncak ketika mendengar nada tinggi dari Ulan. Pelaku Alung langsung menutup hidung dan mulut Ulan selama 5 menit. Ulan sempat melawan yang membuat pelaku menggigit hidung korban. Korban yang berteriak langsung dibekap kuat hingga membuat korban Ulan lemas dan hilang kesadaran. Pelaku Alung kembali menganiaya korban dengan menekan leher dari korban yang membuatnya meninggal dunia. Setelah korban tidak bergerak lagi, pelaku Alung pun masih sempat tertidur di samping tubuh Ulan. Pada jam 4 subuh, Alung bergegas pergi dari hotel menuju rumah temannya yang bernama Hakim. Setibanya di rumah Hakim, Alung mengatakan kepadanya jika Ulan mengalami kecelakaan. Pada saat itu, Hakim pun menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Alung ingin membawa tubuh Ulan ke rumah orang tuanya. Setelah itu, mereka berdua menuju hotel untuk menjemput Ulan. Setibanya di kamar hotel, Alung dan Hakim langsung menggendong tubuh Ulan. Saat berjalan keluar hotel, mereka pun sempat ditanya oleh petugas hotel. Alung beralasan jika Ulan ini tidak sadarkan diri lantaran sedang mabuk parah. Setelah itu, Ulan dibawa menggunakan sepeda motor, diapit oleh Alung dan Hakim menuju rumahnya. Namun saat tiba di depan gang menuju rumah dari Ulan, tiba-tiba Alung mengurungkan niatnya karena takut untuk menemui orang tua dari Ulan.
Terlintas dalam pikirannya untuk membawa tubuh Wulan ke sebuah ruko kosong agar aksi kejahatannya itu tidak diketahui. Singkat cerita, tubuh Wulan ditinggalkan sendirian di dalam ruko. Pelaku mengaku sempat membersihkan darah pada hidung Wulan menggunakan kaos kaki. Hingga akhirnya kasus ini pun berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Hakim yang sempat membantu membawa tubuh Wulan ke ruko kosong tersebut sama sekali tidak mengetahui jika Wulan telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh Alung. Fakta yang ditemukan jika pelaku Alung ini 4 hari sebelumnya baru saja keluar dari tahanan. Pelaku sempat ditahan di Polsek Bogor Barat selama 2 minggu karena melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri hingga babak belur. Dan kejadian penganiayaan itu dilakukan oleh Alung karena temannya mencoba mendekati Wulan. Iwan pun merasa kecewa dengan pelaku Alung ini. Padahal ketika dirinya berada di tahanan, Iwan bersama dengan anaknya yaitu Wulan sering mengunjunginya di tahanan, membawakan perlengkapan pribadi dan makan siang untuk pelaku Alung. Atas perbuatannya itu, Alung pun dijerat dengan pasal 351 dan pasal 338 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Kisah ini ada pelajaran yang mesti kita ambil agar meningkatkan pengawasan dan tidak lelah mengingatkan anak-anak kita agar menjauhi zina, karena zina salah satu penyebab datangnya malapetaka. Oke, sekian dulu video dari kami hari ini. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.